nih gua 1K efek muka gua kayak begini bentukannya. Gua pengen membahas tentang kripto, forex, dan saham. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ya menurut gue ya. Kalau gue sih di forex ya. Perbedaannya anak-anak kripto ya. Orang-orang yang berpikir kalau mereka masuk kripto mereka bakal bisa kaya kayak si Timothy Ronald gitu. Ya menurut gue sih sulit ya. Sulit. Ditambah lagi ya banyak meme coin dan sebagainya gitu. Dan ini juga gue mikirnya kalau kripto sama saham itu mirip ya. Ya orang gitu ya, orang beli meme coin gitu kan mikirnya kan kayak investor saham kan. Mereka berpikir kalau koin yang mereka beli suatu saat harganya bakal melambung tinggi gitu. Kan kayak gitu kan biasanya. Jadi ya emang kebanyakan ya orang yang masuk ke kripto itu sebenarnya mereka cocok gitu. Kalau jadi investor saham itu mereka cocok. Soalnya emang mentalnya bukan mental trader, mentalnya mental investor gitu. Jadi sedangkan kalau di forex kan kita nggak nunggu sampai 1 tahun 2 tahun, enggak, kita nunggu malam aja udah, nunggu malam, besok pagi trading lagi, udah gitu-gitu doang. Sangat berbeda dengan investor saham yang harus ngeliat nih bakal kemana, harus RUPS segala macam, ada tindakan korporasi segala macam lah, pusing. Ya makanya gue sendiri nggak cocok kayak jadi investor saham atau jadi jadi ya trader saham gitu, nggak bisa. Soalnya emang menurut gue tuh saham nggak menarik ya. Menurut gue perputaran uangnya sedikit, likuiditasnya sedikit, habis itu juga banyak saham yang digoreng. Udah banyak saham yang digoreng, habis itu banyak influencer keuangan yang ngomongin masalah kamu kalau pengen cepet kaya ya trading di saham atau investasi di saham. Iya, ya gue sih nggak percaya sih tentang saham sih. Gue lebih percaya forex ya. Apalagi kripto lebih kagak jelas lagi. Ya kripto gunanya buat apa coba? Buat beli nasi bungkus aja nggak bisa kripto kan? Jadi ya kenyataannya ya kripto itu sebenarnya paling cuma ya mirip kayak barang dagangan ya. Nggak bisa dipakai buat membeli sesuatu. Ya mungkin bisa ya kalau emang ada yang mau transaksi pakai kripto, tapi kan kebanyakan orang gitu ya transaksinya masih pakai rupiah, masih pakai mata uang real gitu, bukan kripto gitu. Jadi ya menurut gue ya nggak cocok aja sih. Kalau gue sih menurut gue kayak gitu sih. Kalau saham lu pengen kaya dari saham ya mungkin bisa lah ya mungkin. Tapi gue sendiri nggak cocok sih kayaknya di saham, soalnya ada saham gorengan, terlalu ribet ngeliat laporan keuangan, habis itu laporan keuangan juga bisa dimodifikasi kayak Eviseri itu. Eviseri mesin buat ngasih makan ikan aja bisa fraud ya, kocak banget. Mesin buat ngasih makan ikan aja bisa ngebohongin banyak investor kelas dunia gitu. Apa nggak hebat banget ya? Cara memanipulasi laporan keuangannya tuh kece badai gitu. Jadi ya gue sendiri ya mungkin karena gue sendiri bukan orang yang pintar untuk melihat fundamental suatu saham, melihat laporan keuangan, gue jadi nggak tertarik ya sama saham, apalagi sama kripto. Lebih kagak jelas lagi kripto, udah perputaran uangnya sedikit, habis itu bisa dirakpul segala macam, harga bisa naik habis itu turun lagi lah. Apaan dah. Tetap yang paling bagus kalau lu pengen cepat menghasilkan uang gitu ya, tetap di forex. Tapi di forex itu namanya trading itu kan banyak gurunya itu sebenarnya mereka nggak jago trading juga. Mereka kayaknya dari jualan kelas sama jualan sinyal. Jadi ya kalau mau masuk ke forex gitu, jadi
Gue sendiri belajar trading gitu, ngeliat video tutorial gitu, ya nggak ada yang benar-benar cocok gitu ya. Kebanyakan itu benar-benar gimana ya, sama kayak lu ngeliat sesuatu yang masih samar gitu ya. Mau teorinya mungkin bener ya, tapi untuk diaplikasikannya tuh susah gitu. Jadi lu emang kalau lu mau terjun di forex gitu, lu harus nemuin metode yang cocok aja. Kalau gue sih udah nemu sih, metode gue sendiri udah nemu, cuma ya gimana ya, nggak bisa 100% yakin juga kalau metode gue bagus. Tapi ya seenggak-enggaknya kalau buat gue sendiri metode gue udah cukup bagus ya. Makanya gue sendiri nggak pamer-pamer kayak di orang di sosial media gitu. Wah, gue pakai metode ini enggak. Gue metode gue keep sendiri, gue tradingin sendiri, dan gue emang lebih cocok di forex ya. Soalnya emang kalau saham ada yang ngegoreng kan, ada bandar mau logis segala macam, ada bandarnya. Kalau di kripto banyak coin scam ya, kagak jelas gunanya buat apa tuh coin scam ya kan. Ya masih mending di forex ya, lebih aman, kita bisa jual, kita bisa beli gitu. Coba kalau di saham ya, ini jeleknya saham ya, kalau sahamnya lu turun, lu gimana itu, gimana lu mau jual, takutnya naik lagi ya kan. Tapi kalau nggak lu jual, takutnya makin turun, pusing kan. Nah ya, kalau kita main forex ya, kalau emang harganya lagi turun ya kita sell, kalau harganya lagi naik kita buy. Kita bisa jadi ada apa, ada dua jalan gitu. Beda kalau di saham kan, kalau emang lu udah beli sahamnya mau lu jual tapi nilainya lagi turun kan nggak mungkin kan, tetap rugi jatuhnya ya. Tetap menurut gue lebih enak di forex sih kalau gue sih, lebih lebih fleksibel, lebih nggak pusing kalau perusahaannya bangkrut ya kan. Ya kalau perusahaannya bangkrut ya udah ya, maksudnya gue nggak main saham ya, maksud gue nggak main saham, jadi gue nggak peduli kalau ada orang gitu nyangkut di saham karena perusahaannya bangkrut segala macam gitu. Soalnya kalau di forex ya kagak ada perusahaan bangkrut, yang ada tuh cuma brokernya problematik apa kagak. Kalau problemnya problematik ya cari broker lain, masih banyak apa namanya, kasino online ya, kasino online yang buka, dan kenyataannya banyak broker di Indonesia. Jadi ya tetap bakal ada yang namanya apa, forex, market forex dan segala macam tuh tetap bakal ada sih. Nggak kayak perusahaan A jualan A apa gitu, habis itu muncul perusahaan B, perusahaan A nya bangkrut gitu gara-gara kalah saing sama perusahaan B gitu. Di forex nggak ada yang kayak begitu. Lebih pertama lebih nggak pusing, yang pusing itu cuma ya ngelihat arahnya yang bakal kemana, itu sih yang pusing kalau di forex. Tapi kita berbeda dengan orang yang hold saham, kalau harga sahamnya jatuh gitu dia jual rugi ya. Kalau kita di forex ya bisa dibalikin gitu modalnya. Kalau misalnya kita salah prediksi harga gitu ya, kita cut loss, kita balik arah. Misalnya kita tadi buy ternyata malah turun ya, kita cut loss, kita pilih sell gitu doang. Tapi emang sulit sih trading forex, menurut gue sulit, tapi lebih cocok bagi gue sih daripada kripto atau saham. Menurut gue sih begitu sih. Jadi kalau mau mencari uang cepat gitu ya, dan benar-benar aman, menurut gue sih lebih ke forex ya. Kalau ke saham lu bisa kena tipu kayak advisory. Kalau di Bitcoin di kripto lu bisa beli meme coin yang emang naik sebentar, habis itu turunnya lagi, habis itu developernya kagak jelas kemana gitu. Jadi ya menurut gue tetap forex lebih aman dan nggak pusing gitu. Menurut gue sih begitu sih. Makanya gue lebih cocok di forex daripada saham atau kripto. Jadi gue sendiri kalau ngeliat videonya Timothy Ronald tuh udah kayak, nih orang ngebacotin apa dah, seriusan. Ya gue lebih percaya forex ya daripada kripto ya. Soalnya ya lebih enak aja, kita nggak bakal kena coin scam kagak jelas yang developernya kabur-kaburan gitu. Kan pernah ada ya kasus developer Korea bikin apa ya, kasusnya Luna apa atau apa gitu,
koin Luna gitu ya kalau nggak salah, atau apa ya, itu dia koinnya hancur gitu, maksudnya harganya jatuh gitu. Dan ya itu sih yang terjadi, pernah viral loh, developernya developer Korea gitu, kalau nggak salah namanya koinnya tuh Luna gitu kalau nggak salah. Dan itu apa ya, harganya hancur ya. Pernah hype habis itu hancur gitu harganya, tolol banget. Jadi kalau lu pengen main trading gitu ya cari instrumen yang cocok. Kalau gue sih cocoknya di forex ya, nggak perlu ribet, latin fundamental, RUPS, habis itu kena diguyur bandar ya segala macam, atau ngebacot tentang masalah apa Bank Dunia, masa depan uang kertas itu sekarang udah ketinggalan zaman, kita sekarang pakai koin kripto. Omong kosong ya, gua nggak percaya omongannya si Timothy kan, si Timothy tolong itu. Kalau gue sih lebih percaya forex ya daripada kripto sih menurut gua, gitu aja sih. Satu kata buat advisory. Luar biasa memang. Gue bangga sama advisory karena berhasil menipu daya investor sekelas SoftBank dan ya, investor gede-gede lah. Ya, ini prestasi bangsa Indonesia. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai akal yang cerdas dan licik. Bahkan seorang Gibran pun bisa memperdaya investor luar negeri. Gua kira ya, yang goblok itu cuma masyarakat kita, ketipu ponzi, ecek-ecek begitu kan. Ini orang goblok-goblok IQ 78 nih. Ternyata sekelas investor yang pegang dana triliunan juga ketipu juga. Itu kalau enggak canggihnya orang Indonesia itu apa coba? Ini membuktikan bahwa bangsa-bangsa kita ini luar biasa. Sangat kreatif, apalagi kalau ada duit investor masuk. Wih, Jos, jempol 4 buat advisory. Lanjutkan. Uang 600 triliun rupiah lenyap dalam hitungan hari. Ini bukan film horor. Ini kejadian nyata di Mei 2022. Aktor utamanya Duk Won, sosok di balik Terra Luna dan UST. Dia janjiin kestabilan lewat algoritma jenius. Orang-orang pada percaya dia. Makanya banyak orang yang taruh tabungan hidup sampai uang pensiun ke dalam Terra Luna. Luna dipuji-puji dan Duk Won dianggap sebagai raja kripto. Tapi begitu UST di-pack, bencana dimulai. Stablecoin UST yang seharusnya setara $1 terjun bebas. Luna yang harganya ratusan dolar hancur jadi 0,00 sekian. 40 miliar USD market cap hilang jadi debu. Bukan cuman kerugian uang, banyak investor yang juga kehilangan nyawa karena putus asa. Duk Won sempat buron, pindah-pindah negara sampai akhirnya ketangkep di Montenegro. Ini pelajaran paling mahal soal algoritma. Matematika nggak kenal ampun dan market nggak punya perasaan. Jadi lo tim yang mana? Percaya 100% algoritma komputer atau percaya dengan cash keras? Drama Terra Luna berakhir, Duk Won resmi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Gimana nasib korbannya? Duk Won dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Hakim Federal New York atas penipuan besar terkait Terra USD dan Luna. Kejatuhan dua aset kripto tersebut menyebabkan kerugian sekitar 40 billion US dollars dan mengguncang jutaan investor kripto global. Hakim menyebut tindakan Kwon sebagai penipuan berskala generasi karena ia terus menyesatkan investor. Ketika Terra USD kehilangan patokan 1 US dollars, Kwon mengklaim algoritma memperbaiki harga padahal pembelian rahasia dilakukan untuk menopang nilai. Kwon mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan atas kejatuhan proyek yang ia pimpin. Apakah vonis Duk Won cukup untuk mencegah penipuan serupa di masa depan?